Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Mengapa sektor keuangan ini selalu bertumbuh dari tahun ke tahun? Ya, seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk yang secara demografi selalu mengalami peningkatan yang stabil, begitu. Nah, negara yang kecenderungannya memiliki pertumbuhan demografis yang stabil naik itu memiliki acuan keuangan yang cukup terkait dengan sektor keuangan itu sendiri. Misalnya nih, semakin bertambahnya orang atau secara demografi itu permintaan akan KPR juga meningkat. Kemudian ada bonus demografi di usia tertentu, misalnya antara Gen Z, di mana di saat usia segini itu usia Gen Z sudah mulai mencari rumah sendiri, ya, mulai mencicil kendaraan ketika sudah bekerja, kemudian kemudian generasi milenial yang sudah mulai masuk ke usia yang lebih mapan, itu mereka lebih mengedepankan keinginan untuk melakukan deposito di bank seperti itu. Nah, aspek-aspek demografi ini sangat erat berkaitan dengan sektor keuangan ini sendiri begitu. Poin utama yang bisa saya highlight di sini adalah sektor keuangan itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan demografi. Ya, jadi acuannya selama pertumbuhan demografi Indonesia meningkat stabil, maka di sini sektor keuangan akan menaik, ya, akan insya Allah akan terus stabil naik, itu menjadi sebuah keniscayaan seperti itu. Nah, ini ada beberapa negara yang sektor keuangannya anjlok sesuai dengan angka demografinya yang turun, misalnya Jepang dan Korea Selatan seperti itu. Memang nggak menentukan 100%, tapi aspek terbesarnya salah satunya adalah penurunan penduduk. Terakhir ini Jepang, mereka mengalami resesi. Ya. Mereka resmi masuk resesi, kemudian disusul oleh Jerman. Ternyata salah satu analisanya, aspek yang mempengaruhi itu karena eh, menurunnya jumlah penduduk secara signifikan seperti itu. Ini berbahaya. Makanya untuk melihat sektor, selain melihat dari segi demografi, kita juga harus melihat arah dari kebijakan dan juga suku bunga seperti itu. Kalau untuk aspek-aspek seperti ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih mendetail ya oleh Bapak Wilitan di sesi kedua seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga, sektor farmasi. Gitu. Nah, kemarin kita tahu di era COVID-19 ya, itu merupakan panggungnya sektor kesehatan dan juga farmasi. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa sektoral itu ibarat seperti ibarat kita kota ya, ibarat kota itu di dalam kota itu pasti ada spesialisasinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui kemarin di tahun 2020 itu merupakan salah satu turn point ya dari sektor farmasi, di mana pada saat itu kita mengalami kepanikan ya secara massal kesehatan. Nah, apabila kita dari awal sudah membaca situasi seperti ini, suatu kebijaksanaan apabila kita sebagai calon investor untuk melihat bahwa wah, kalau misalnya orang pada berbondong-bondong cari obat, berarti yang diuntungkan perusahaan apa, ya kan? Oh, kalau semua orang pada panik cari pengobatan alternatif, berarti perusahaan yang untung apa? Nah, di sini kita pasti punya pikiran obat berarti berhubungan dengan farmasi. Berarti ketika terjadi pandemi, ya sektor yang paling diuntungkan jelas pandemi, karena orang-orang pada berbondong-bondong mencari obat, pada berbondong-bondong mencari pengobatan seperti itu. Dan nggak cuma farmasi, tapi juga emiten-emiten yang berhubungan dengan rumah sakit kesehatan seperti itu. Nah, penting bagi kita bisa membaca situasi di tengah kondisi apapun gitu. Ya, jadi COVID nggak selamanya membawa buruk. Ada juga loh, ternyata COVID membawa berkah bagi para investor yang sudah membaca tren ini dari awal seperti itu.
beberapa teman kenalan saya itu banyak banget yang dulu awal itu investnya, wah ini kayaknya COVID-nya bakal semakin menggila nih. Orang pada takut lari dari bursa, akan lari dari farmasi, takut obatnya nggak ketemu. Ternyata ketika kita berinvestasi di bursa, emiten-emiten farmasi, justru sebalik, justru saham-sahamnya menaik drastis seperti itu. Bahkan ada salah satu emiten yang kenaikannya hampir 200%. Jadi 2 kali bagger. Nah, di perusahaan sektor farmasi ini ada beberapa emiten seperti misalnya Kimia Farma, kemudian ada Kalbe Farma. Untuk yang sektor alternatif ada Sido Muncul dengan kode Sido. Gitu. Terus untuk di rumah sakit kita bisa healthcare ya, kita bisa melihat perusahaan mitra keluarga, kemudian kita bisa melihat ada Siloam seperti itu gitu. Pokoknya banyak banget lah sektor farmasi ini. Kira-kira bakal manggung lagi nggak nih sektor farmasi? Kalau misalnya ada pandemi lagi, ya bisa jadi. Jika kita bicara tentang sektor energi ya, yang lagi hype akhir-akhir ini, kita bisa melihat bahwa pergerakan beberapa emiten yang berkaitan dengan energi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Sebenarnya komoditas ini kompleks banget. Kenapa saya katakan kompleks ya? Karena memang sangat dipengaruhi oleh geopolitik yang ada. Seperti misalnya kemarin lagi rame-rame tentang Rusia dan Ukraina. Loh, kok bisa berdampak ya Rusia dan Ukraina seperti itu? Karena eh, Rusia itu merupakan salah satu eksportir batu bara dan penyable terbesar ya, salah satunya ke market batu bara dunia. Dengan konfliknya antara Rusia dan Ukraina, otomatis source yang selama ini misal nih selama ini menyumbang 3 juta ton ya, jadi menurun hanya 1,5-nya seperti itu. Jadi source perang ini menguras beberapa sektor lainnya. Jadi nggak hanya sekedar batu bara, tapi juga minyak itu terpengaruh. Kemarin ada konflik antara Israel dan juga Palestina misalnya. Kemudian ada pihak ketiga yang ikut terlibat, misalnya Houthi ya, yang melakukan penyanderaan kapal-kapal seperti itu, yang otomatis akan mempengaruhi yang harusnya menempuh jarak 1.000 kilo jadi muter ke Selat Afrika yang menempuh jarak hampir 30 kali lipat. Ya. Otomatis hari ini juga akan berdampak pada naiknya komoditas begitu. Oke, langsung saja untuk materi kedua oleh Bapak Wilitan, membaca peluang sektoral market 2024 untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Hai, halo. Hai teman-teman. Thank you once again for giving us the opportunity to share our perspective ya. Mungkin before I start, maybe tadi Mbak Alfi ya, Mbak Alfi dari ISP Surabaya. Ini anak-anak Surabaya semua atau ada yang dari luar ya? Ada yang dari Jakarta juga, teman-teman yang hadir. Iya, kalau dari pendaftarnya ini dari Surabaya semua, Bapak, kebetulan. Oke, oke, oke. Oke, saya kebetulan orang Surabaya juga, jadi. Iya, Oh, iya, iya, iya. betul. Iya, iya, iya. Halo teman-teman. So, yeah, maybe before I share that, mungkin kita coba kenalin dulu about seeds ya. Let me share quickly about seeds first, a couple of slides. Nanti setelah itu mungkin Mas Iqbal bisa bantu share untuk yang materi apa namanya materi peluang sektoralnya ya buat teman-teman ya. So, give me one second. So I'll share about the presentation about seeds first. Nanti setelah itu I will continue on the material for the sectoral opportunity. Okay. Okay, so basically thank you guys once again. Jadi kita itu mau coba kenalin juga about Seeds. What is Seeds is all about. Jadi sebenarnya Seeds itu adalah tempat platform di mana teman-teman yang mungkin belum pernah istilahnya investasi saham atau belum pernah investasi kripto atau apa, itu bisa belajar di tempat kita dulu.
Jadi di mana orang bisa belajar dengan bermain game dulu, dengan orang belajar berinvestasi melalui simulasi dulu. Mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, apa namanya, Gran Turismo ya, film yang di XX1, Gran Turismo itu berdasarkan true story juga, di mana world champion di Daytona itu yang untuk simulasi mobil itu basically bisa juga jadi pemain Formula One race yang sebenarnya juga gitu lewat simulasi itu. Jadi kita memang terinspirasi untuk membantu anak-anak muda sekarang yang mungkin belum punya uang, atau maksudnya uangnya mungkin masih masih buat jajan, atau uangnya masih belum bisa diinvestasikan ke saham, dan mereka belum ngerti juga kan, oh saham itu gimana sih? Ya kalau gua masukin terus kamu dapat cuan, kalau kalah gimana? Jadi kita mau memitigasi resiko itu supaya teman-teman yang mungkin baru mau belajar saham, belum berani untuk masuk, takut kalah, ya kan? Mungkin bisa istilahnya simulasi dulu, main sama teman-teman, cek portfolio siapa nih yang kira-kira bisa lebih cuan, ya kan, tanpa harus mengambil resiko dengan uang sendiri, terus setelah diinvestasikan kalah banyak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita itu membantu teman-teman yang terutama ya mungkin masih anak-anak muda ya, masih misalnya baru baru kuliah, atau mungkin masih SMA, tapi orang-orang sudah mau membaca peluang itu seperti apa, dan mungkin bisa disimulasikan dalam dalam satu permainan dan bersama teman-temannya juga sendiri gitu. Jadi misalnya komunitas ISP gitu, kita bisa coba nih. Ini kan membahas peluang sektoral opportunity nih. Mungkin kita itu namanya unequal amount but equal sacrifice or equal experience ya. That's how usually I analogize the simulation. Jadi kayak misalnya Alfi nih, ada teman-teman ISP yang lain, mungkin Alfi mau coba apa namanya mengambil opportunity ini, ngelihat tapi kira-kira bener nggak nih, ya kan? Kalau misalnya salah kan, kalau pakai uang sendiri kan kerasa tuh sakitnya. Kalau misalnya salah masuk gitu, ya kan? Nah, mungkin kita menyediakan di sini adalah satu platform dengan simulasi dengan real time data dari pasar. Jadi misalnya kalau harga saham BCA sekarang 9950 misalnya, itu nanti harganya sama juga yang kita lihat di platform SEEDS. Jadi sama-sama 950. Dan kita juga ada kripto juga, kita ada saham US juga. Jadi di sini teman-teman bisa belajar banyak mengenai aset-aset yang mungkin kalau di broker-broker itu hanya untuk saham Indonesia, ya kan? Kalau kita mengcover multiple exchanges, jadi kita ada US, ada kripto, ada Indonesia, kita ada forex juga dan sebagainya. Jadi itu sih. Jadi mungkin pengenalan mengenai SIS itu. Jadi biar teman-teman bisa belajar nanti. Mungkin setelah ini kita juga mungkin tim Iqbal sama Mbak Rara bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk gimana mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan ISP komunitas di Surabaya juga sih. Gimana kita bisa kolaborasi ya. Jadi sebenarnya tadi yang dijelaskan adalah teman-teman di sini kita bisa bermain dulu, bermain game, mencoba peluang sektoral tadi yang dibicarakan, ya kan, dengan apa namanya bermain dalam, dan di mana teman-teman bisa learn to earn, ya kan. Di sini teman-teman contohnya kalau di aplikasi SITS itu teman-teman bisa join game-game yang teman-teman suka, ya kan. Dan bisa menang hadiah. Dan kalau misalnya join game tersebut dan portfolionya bisa dipilih juga, misalnya nih contoh kita ngomong peluang sektoral nanti, kita bisa coba implementasikan. Kalau misalnya kita mau coba peluang sektoral energi,
Oke, berarti kira-kira saham-saham ya kan. Dan di situ kita bisa keunikannya kan portfolio yang dibangun gitu. Karena kita menyediakan uang virtual 100 juta rupiah, teman-teman bisa coba 100 juta ini mau dibelanjakan beli apa aja. Misalnya 50% aku mau energi, 50% aku mau sediakan untuk keuangan itu, perbankan. Nah, itu nanti dulu di dalam aplikasi Seeds seperti itu. Jadi di sini kita juga ada yang namanya fitur quiz ya kan. Teman-teman bisa menguji kemampuan kalian mengenai pengetahuan pasar modal, pengetahuan sektoral, itu bisa juga dites kemampuannya di dalam quiz ini gitu. Jadi teman-teman di sini juga bisa coba lomba persis kayak ini ya, Who Wants to be a Millionaire ya. Kayak di dalam reality show itu yang kayak orang jawab pertanyaan 15 sampai mendapatkan $1 juta gitu. Nah, di sini kita ada fiturnya juga di dalam aplikasi kita. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang menarik dan teman-teman untuk awal mula belajar mengenai pasar modal, mengenai dunia investasi itu bisa belajar di dalam Seeds dulu gitu. Terus apa namanya? Terakhir untuk dari pengenalan mengenai produk Seeds itu basically kita juga ada yang namanya social forum. Jadi ini mirip kayak Instagram lah, kayak Instagramnya ISP ya. Jadi cuman ini kita lebih luas karena kita bisa ngobrol-ngobrol bareng antara komunitas member. Jadi misalnya member ISP gitu, kita bisa ngobrol, kita bikin satu grup namanya ISP Surabaya. Orang komen, bisa nge-like, bisa. Jadi persis kayak modelnya Twitter atau Facebook atau Instagram lah. Orang bisa nge-post video, orang bisa nge-post foto, atau bahkan nge-tag aset-aset yang mungkin bakal cuan, ya kan. Di sini kita bisa ada fitur untuk nge-tag aset, misalnya BCA, nge-tag aset, Welcome, dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam forum ini. Jadi ini pengenalan sedikit mengenai aplikasi Seeds. Semoga teman yang udah mendengarkan di ini ya. Mungkin sekarang aku stop share. Mungkin Iqbal boleh share lagi untuk yang apa namanya presentasi yang peluang sektoral tadi ya. So ya, terima kasih once again ya. So basically jadi mungkin kalau kita misalnya kita bahas mengenai apa background dulu ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman udah pernah dengar The Fed nggak ya? Maksudnya Central Bank US. Dan mungkin dalam namanya investasi di pasar modal itu kita harus melihat ada yang namanya faktor eksternal dan faktor internal. Jadi kalau faktor eksternal itu adalah kita harus melihat gimana sih perkembangan dunia, especially negara yang menjadi acuan untuk global market, which is US ya kan. Jadi US itu selalu menjadi acuan dan referensi. Di a few decades high. Jadi udah hampir 20 atau 30 tahun paling tinggi di dalam di dalam interest rate yang sudah pernah ada di dalam sepanjang sejarah ya. Dan itu sekarang di angka 5,5. Nah, kenapa Fed memberikan hal itu? Karena untuk menekan inflasi. Inflasi pernah sampai ke angka 9, ya kan? Dan itu udah termasuk sesuatu yang nggak normal untuk perusahaan untuk negara maju seperti US. Makanya inisiatif dari istilahnya Central Bank of US untuk terus menaikkan interest rates sampai ke angka 5,5 itu. Dan sekarang terbukti polisinya lumayan efektif dan inflasi sudah mulai turun ya kan. Sekarang
Sekarang masih di angka 3 sih, bukan di bawah. Sekarang masih di bawah, sekarang masih 3,4 ya. 3,4 ya kan terakhir. Jadi trennya sudah lumayan oke. Cuman dari situ pun ada juga yang namanya efek dari overheating. Jadi dengan adanya inflasi itu sebenarnya ada dua efek yang satu efek yang bagusnya adalah ekonomi harga barang semakin tinggi dong kalau inflasi tinggi benar ya. Jadi dan itu membuat apa namanya corporate profit atau istilahnya laba perusahaan itu semakin tinggi karena mereka bisa charge konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Jadi makanya kalau dilihat di US waktu setelah inflasinya udah di angka 9 dan sebagainya itu corporate profit naik terus. Jadi bisa sampai berapa itu? 5-10% annual growth-nya tiap tahun dari 2021 terus dari 2021, 2022, 2023 itu naik terus karena inflasinya masih tinggi. Nah, sekarang trennya adalah inflasinya sudah mulai turun kan. Nah, kalau inflasinya udah mulai turun itu berarti harga udah mulai turun. Kalau harga udah mulai turun berarti ya corporate revenue dan corporate profitability juga bakal turun juga otomatis kan. Nah, ini mau turunnya sampai seberapa dalam, apakah ini ada yang ngomong bakal menuju ke deflasi, ada yang ngomong ini bakal jadi reinflation. Nah, ini something yang mungkin teman-teman harus istilahnya ada yang namanya manajemen resiko. Karena kan kalau turun terus sampai ke angka deflasi itu nanti menjadi kayak negara Jepang. Negara Jepang kan nggak apa dia kan sudah di dalam deflasi itu sampai puluhan tahun ya kan. Nah, kalau udah kayak gitu itu nggak bagus juga untuk ekonomi. Nah, kalau 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 misalnya mereka ternyata kembali lagi naik inflasinya ternyata they call it a sticky inflation ya kan. Kalau sticky inflation berarti mereka nggak turun-turun habis 3 dia stuck, mungkin 3 naik 4 terus nanti naik lagi 5, nanti turun lagi 4, tapi tetap di angka di atas 3 terus. Nah, itu namanya sticky inflation. Nah, kalau sticky inflation, nanti kemungkinan Fed mungkin nggak bakal nurunin rate cut, nggak bakal ada namanya penurunan suku bunga. Dan kalau gitu berarti kita dalam namanya high interest rate environment. Jadi kalau high interest rate environment itu berarti uh, suku bunga tetap tinggi, berarti yang diuntungkan adalah sektoral siapa ini? Sektoral keuangan. Kalau misalnya kita mencapai ke itu apa namanya sticky inflation. Nah, kalau sticky inflation berarti suku bunga nggak mungkin turun karena kan prediksinya kalau misalnya ada reinflation ya berarti kita kemungkinan nggak akan ada penurunan suku bunga. Kalau nggak ada penurunan suku bunga berarti ya yang diuntungkan adalah sektoral keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman juga invest di saham US, ya mungkin bisa investasinya di saham JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. Nah, itu biasanya investasi yang bagus kalau memang ada reinflation atau namanya sticky inflation. Kalau misalnya itu ke deflation, jadi senario yang kedua ya, tuh senario A, senario B. Jadi kalau senario A, yaitu tadi apa namanya sticky inflation atau reinflation. Jadi naik lagi inflasinya. Kalau yang kedua itu turun terus sampai bahkan menuju ke angka 0 atau negatif. Inflasinya negatif. Nah, itu sebenarnya jelek untuk secara ekonomi secara general. Nah, jelek secara ekonomi secara general itu berarti nanti akan ada namanya recession, resesi global ekonomi. Nah, itu kira-kira sektor apa yang menarik kalau misalnya sudah masuk ke resesi global? Biasanya masuk ke defensif.
defensive sector itu adalah contohnya utilities. Jadi misalnya kayak misalnya kalau utilities itu kayak PLN atau jadi maksudnya yang berkaitan dengan air, listrik, nah itu utilities ya kan, atau biasanya telecommunication itu biasanya juga termasuk saham yang defensif juga. Jadi kalau dari senario itu teman-teman bisa pikir kira-kira yang mana ini yang bakal play out, dan teman-teman bisa ngambil opportunity dari apa namanya analisa yang tadi disampaikan, senario 1 dan senario 2. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau teman-teman ternyata fokusnya di pasar modal Indonesia, nah itu mungkin kita bisa lihat dari internal factor analysis ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya juga apa namanya SDM yang istilahnya di bonus demografis ya kan, dan mungkin apa namanya kita menjadi sesuatu yang lebih open for external investment kind of environment ya kan. Next slide. Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau kita bahas mengenai sumber daya alam kan mungkin ya apa namanya ini lebih ke variety of things kan, bisa nikel, batu bara, emas, gas, dan banyak emiten-emiten yang bergerak di bidang ini. Ada yang di bidang batu bara, ada yang di bidang emas, ada yang di gas, ya kan, ada yang di nikel. Nah, dan mungkin kalau teman-teman kemarin setelah pesta demokrasi kan ada ini apa namanya. Jadi kalau untuk yang sumber daya alam itu mungkin kalau kemarin setelah pesta demokrasi pernah debat capres, debat cawapres, mungkin udah dengar mengenai namanya hilirisasi ya. Jadi hilirisasi itu adalah penambahan nilai dari materi yang raw dari yang tidak belum ada nilai tambahnya sampai ditambah dulu baru dijual ke ekspor ke negara lain. Nah, itu value added yang mungkin yang lagi digaung-gaungkan dengan calon presiden atau calon wakil presiden kita ya kan. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya time horizon waktunya adalah mungkin dalam 5 tahun atau 5-10 tahun, ini adalah peluang yang bagus. Jadi ini bukan ke short term opportunity trading ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang sumber daya alam ini, especially yang sumber daya alamnya juga harus dipilih. Apakah emas, batu bara, nikel ya kan? Kalau nikel is a long term play ya kan. Kalau nikel itu long term play, jadi kalau memang kita yakin bahwa industri elektrik, mobil elektrik, motor elektrik itu bakal naik dan bakal menjadi salah satu yang signifikan di dunia dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan ya, berarti emiten yang bergerak di nikel ini adalah salah satu kesempatan yang mungkin bisa mulai diinvest dari sekarang ya kan. Tapi time horizon-nya tidak bisa cuma dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu volatility-nya masih tinggi karena proses pencapaian hilirisasi, belum kita melewati resesi ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau untuk masuk sekarang itu kayaknya agak nggak make sense untuk short term gain atau untuk mau dapat cuan langsung dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun itu kayaknya kurang menarik. Tapi kalau misalnya untuk emas, nah itu mungkin menarik. Karena kalau emas itu kan indikator resesi. Nah, kalau misalnya kita ada resesi, nah you can play on short term trading opportunity ya, investnya di peluangnya adalah di emiten yang bergerak di industri emas. Nah, itu mungkin masih oke. Kalau misalnya ini ternyata dalam tahun ini sampai tahun depan ini bakal ada resesi ya, maupun ringan
atau maupun agak berat pun itu emas biasanya naik. Nah, kalau emas itu naik berarti emiten emas juga apa namanya akan ikut naik juga gitu. Jadi mungkin di sini opportunity-nya kalau memang mau dilihat short term emas, kalau long term mungkin ke nikel ya kan. Kalau batu bara itu lebih ke fluktuatif tergantung demand, tergantung resesi. Jadi nggak bisa ditentuin sekarang sih. Jadi kalau batu bara itu lebih ke volatility aja. Nah, naik turun tergantung dari apa namanya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara ya kan, atau pertumbuhan ekonomi global lah. Karena is a global demand juga kan. Cuman kalau untuk sekarang sih mungkin batu bara jangan karena China kan lagi turun nih apa dari semua dari properti dari opportunity ekonomi grow kan batu bara kan paling banyak demandnya di China. So maybe kalau batu bara mungkin di kesampingkan aja dulu. Next slide. Oke, kalau peluang industri di market Indonesia, nah kalau di Indonesia itu ya industri yang bakal ya karena yang digaung-gaungkan sama pesta demokrasi kemarin hilirisasi, penambahan nilai values ya kan, dan apa yang menjadi uptrend ke depannya itu ya nanti mungkin sekarang kan orang-orang udah ngomongin ada yang namanya AI, ada yang namanya industri elektrik ya kan. AI industri elektrik itu sesuatu yang eh, eh, bakal bakal menjadi tema di dalam satu dasawarsa ke depan ya kan. Kalau ngomongin sekarang mungkin nanti ada up and down ya kan. Mungkin tahun depan orang-orang udah nggak ngomongin AI lagi. Tapi sebenarnya AI itu akan mengubah secara struktural. Mungkin kalau kita melihat secara 10 tahun ke depan ya, AI itu bakal mengubah secara struktural. Orang-orang pun udah nggak perlu, kayaknya pernah dengar nggak yang ada satu case tadi di Singapura, ada satu namanya 7-Eleven ya, kayak istilahnya Indomaret atau Alfamart di 7-Eleven gitu di Singapura udah nggak ada shopkeepernya, nggak ada penjaganya. Mereka tinggal masuk, ngambil-ngambil barang apa yang mau. Mereka udah tahu nih mereka mau belanja apa, terus habis itu pas keluar udah langsung dikurangin dompetnya. Yeah, so that kind of thing is an example of how we can evolve through AI robotics, dan sebagainya. Jadi kalau memang industrinya kita bisa bergerak satu di industri listrik, mobil listrik, ya kan? Kalau memang kita bisa menumbuhkan yang di satu sektor AI, large language model, LLM, kita bisa mengembangkan SDM di dalam AI ini dalam 10 tahun ke depan, ya berarti Indonesia bisa menangkap peluang itu di mata global gitu ya kan. Dan itu mungkin peluang yang sangat bagus untuk mengcapture opportunity. Dan mungkin kalau misalnya dan of course ada juga yang mungkin industri itu yang satu lagi ya climate jadi green climate, jadi orang-orang yang bergerak untuk di green industry, dan itu mungkin peluang yang untuk bagus juga mungkin kalau dalam 5-10 tahun ke depan ya, karena kita mau zero carbon emission dan sebagainya. Jadi itu adalah peluang yang cukup bagus juga kalau memang mau masuk di industri-industri hijau, industri listrik, sama ya AI ini. Jadi AI ini mungkin teknologi slash apa ya SDM ya. Jadi untuk orang-orang yang meningkatkan SDM di dalam kapabilitas yang bisa menunjang untuk perubahan struktural dalam satu dasawarsa, another decade in the future, ya kan. Next slide. Yeah, so I think this is the last one, right? Jadi sebenarnya kalau dari sini adalah ini sebagai policy dari pemerintah untuk menunjang beberapa sektoral yang mungkin satu yang hilirisasi tadi, fokus di ekspor, kita bisa swasembada pangan ya kan. Terus kita bisa menjadi negara industrial
Jadi yang bisa membantu untuk certain industry, dan kita bisa menjadi negara yang benar-benar kuat di situ. Dan itu nanti mungkin jadi di mata asing itu kita dipandang sebagai satu negara yang mungkin sebagai pusatnya. Nah, itu sangat bagus kalau memang kita bisa mendapatkan center of attention seperti itu. Jadi pemerintah itu sebenarnya sebagai support system. Jadi kalau pemerintahnya sangat mendukung untuk kemajuan industri-industri yang bisa ditangkap untuk kemajuan masa depan Indonesia, itu sangat bagus, sehingga secara environment itu kondusif untuk investor masuk, dan pasar modal Indonesia juga bisa bertumbuh. Karena pasar modal Indonesia saat ini kan masih istilahnya konsepnya masih illiquid ya. Nggak tahu teman-teman mungkin udah pernah dengar juga kayak, wah, pasar modal Indonesia itu kayaknya illiquid, nggak bisa, ya istilahnya masih banyak dikontrol sama inilah apa namanya, sama eh, apa namanya, pemain market maker ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi ya untuk membangun pasar modal yang lebih sehat ke depannya, ya memang harus semakin banyak orang yang aktif di dalam dunia pasar saham atau pasar modal ini. Kayak US itu kan very liquid market. Kalau misalnya di dalam US itu kan itu nggak bisa dikontrol hanya sama satu bandar gitu kan. Jadi kalau 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 di Indonesia mungkin masih ada konsep-konsep bandar seperti itu. Jadi ya, jadi untuk kedepannya sih ya dengan adanya ini lebih terbuka, jadi pasar saham Indonesia bisa jadi lebih lebih cair, dan itu bisa jadi lebih baik juga untuk kedepannya. Secara apa namanya, persepsi investor juga lebih open-handed to basically invest in Indonesia. Nah, contoh yang paling bagus adalah negara tetangga kita yang India ya. Udah pernah dengar nggak teman-teman India kalau pasar market capitalization in India stock market itu sudah melebihi dari Hong Kong. Jadi sekarang India adalah pasar keempat terbesar di dunia setelah Amerika, Perancis, Inggris, sama Jerman ya kan, sama Jepang, sorry. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia itu apakah punya kesempatan, ya harusnya bisa. Kalau kita mau masuk top 10 atau bahkan ya kan, ya itu harus ada partisipasi dari yang masif dari retail investor kita untuk mengembangkan pasar modal juga, dan itu bakal meningkatkan sentimen luar untuk masuk ke dalam pasar Indonesia gitu. Jadi gitu aja sih kayaknya. Is this the last slide dari siapa? Dari Alfi. Terima kasih Mungkin Bapak Wilitan untuk penjelasannya materinya tadi. Menarik sekali ya teman-teman ya. Teman-teman tadi juga sudah mendengar ya mengenai seeds itu apa. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Willy tadi, di seeds itu kita bisa bikin grup, kemudian kita bisa komentarin postingannya orang-orang lain, terus kemudian teman-teman, kita bisa post foto dan video. Terus yang paling penting juga kita bisa nyobain fitur virtual tradingnya, karena di situ kita bisa mempelajari setiap sektor ya, dan kita juga bisa coba masuk di sana sebelum kita masuk di real market ya, pakai uang pribadi, yang mana resikonya itu istilahnya bisa kita hindari dengan kita belajar dulu pakai virtual trading dari seeds gitu teman-teman. Nah, selain ngomongin aplikasi dari seeds ini sendiri, materi dari Pak Willy tadi sangat daging ya. Nah, menurut Pak Willy tadi dari berbagai sektor yang ada, menurut Pak Willy, sektor ekonomi itu biasanya yang paling tahan ya Pak sama guncangan-guncangan ya Pak ya. Kalau maksudnya guncangan resesi atau gimana? Kalau guncangan resesi biasanya ya itu utilities itu yang biasanya sektor defensif ya. Jadi kalau resesi itu kan hampir semua emiten bakal kena impact gitu. Tapi biasanya impact yang paling kecil adalah di utilities.
Tapi kalau mau lebih safe lagi supaya resikonya nggak terlalu besar ya masuk ke ini apa namanya obligasi. Jadi kalau ke obligasi kan lebih istilahnya lebih aman karena obligasi itu ya surat utang ya. Obligasi itu surat utang. Jadi kalau masuk ke obligasi itu, contoh nih kalau masuk ke saham US, sorry, kalau misalnya belinya ke obligasi 10-year note atau ke obligasinya eh, the Fed ya untuk 10-year Treasury note atau 2-year Treasury note dan sebagainya, itu kayaknya bakal cuan banyak karena satu dapat kupon, satu dapat dari apa capital gain-nya juga karena harga harga surat obligasinya bakal naik dan yield-nya bakal turun kan karena pasar harga harga dan yield bakal berkorelasi terbalik kan. Jadi kalau memang mau lebih safe untuk investasi, kemungkinan cuannya pasti oke dan resiko untuk kalahnya lebih dikit. Walaupun cuannya nggak segede saham kalau memang mau cuan, tapi itu lebih aman. Ya biasanya masuk ke obligasi, ya kan. Jadi surat sukuk apa itu mungkin bisa di explore, ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau main safe karena bakal ada potensi resesi kan tahun ini atau akhir tahun ini ya kan. Walaupun prediksinya mild, mild itu jadi bakal ada turun tapi dikit gitu. Jadi sebentar aja, nggak tahu 2 quarter, 3 quarter atau 1 tahun ya kan. Nah itu kalau mau main aman di situ sih. Atau ya itu tadi sektor defensif. Nah, kalau sektor defensif itu kalau di Indonesia saya kasih contoh kayak Alfamart, Indomaret, ya kan, Alfa Trijaya, atau Indofood itu itu namanya consumer staples and utilities. Itu yang defensif. Jadi kalau orang resesi pun tetap ke Alfamart kan. Kan. Jadi ya itu harusnya aman dan biasanya itu yang jadi recession bounce untuk em, eh, saham-saham yang biasanya orang bakal defensif ke situ. Kalau memang kita pergerakannya lagi menurun ya, jadi maksudnya ekonomi bakal pertumbuhan ekonomi bakal menurun atau bahkan sampai ke negatif, itu biasanya ke sana. Gitu. Alfi kayaknya ada Oke. pertanyaan nih dari Canin ya. Ada pertanyaan dari Iya, Canin menjelaskan mengenai geopolitik iya, punya eh, pergerakan kepada pergerakan saham. Bagaimana iya. untuk mengetahui gerakan yang akan terjadi? Selama ini yang kita tahu saham udah terbang baru muncul beritanya, terutama sektor. Kalau jadi ya gimana untuk mengetahui gerakan yang akan terjadi? Ya itu tadi. Jadi mungkin kayak contohnya tadi dari Mas Arya ya, bergabung dengan komunitas-komunitas edukasi saham, teman-teman yang memberikan perspektif, suka mendengarkan, membaca berita, itu teman-teman bisa dapat istilahnya informed decisions. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan informasi yang kira-kira bisa dianalisa untuk apa yang bisa dijadikan peluang ya kan. Kalau jadi makanya kalau teman-teman bergabung di Cuanifora, kayak contohnya di SEEDS kita juga ada yang namanya investor muda, nanti di ISP juga. Jadi dari teman-teman ini yang bisa kita bahas kira-kira apa sih yang bakal jadi peluang dengan adanya geopolitik geopolitical istilahnya geopolitical event. Itu kan udah terjadi nih yang kayak Ukraine, ya kan, Palestine, war dan sebagainya. Apa yang bakal terjadi next, ya kan? Kemungkinan, ya kan, kemungkinan contoh Taiwan. Apakah akan ada terjadi perang dunia ketiga? Nah, itu kan mungkin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kan.
Jadi kalau kemungkinannya itu bakal terjadi, apa impact-nya? Ya impact-nya ke energi lagi. Karena kalau misalnya sampai itu akan ada perang, berarti kan pasokan-pasokan jadi turun. Kalau pasokan-pasokan jadi turun, berarti demand-nya naik, harganya bakal naik. Jadi again, energi will rise again. Tapi itu short term ya kan. Kalau misalnya udah selesai perangnya ya berarti udah turun lagi. Jadi itu a short term play, not a long term investment gitu. Kalau untuk pengaruh geopolitik yang tadi disampaikan kan. Mungkin dari Canin ada ada yang mau ditanyain lagi nggak dari jawaban yang tadi disampaikan? Jadi mungkin sarannya adalah untuk lebih aktif ikut mendengarkan kayak event-event yang kita hadain ini, contohnya hari ini ya kan, teman-teman bisa memberikan perspektif. Mas Arya dari Cuanifora join di dalam diskusi forum-forum seperti ini gitu, bisa bakal membantu membangun perspektif. But eventually each individual person needs to make their own decision gitu, karena kan kita nggak bisa istilahnya apa namanya memberikan advice untuk invest di sini dan sana, itu sebenarnya keputusan masing-masing. Karena itu nggak boleh ya kan, dalam peraturan OJK pun kita nggak boleh memberikan advice secara langsung untuk oh harus beli ini dan ini. Mungkin yang bisa kita kasih adalah analisa atau perspektif kita. Dan teman-teman dari masing-masing pihak yang akan memberikan keputusan dari masing-masing. Oke, ini kayaknya bagus, gue coba. Nah, kalau teman-teman mungkin masih belum siap untuk istilahnya make that decision in your own money, bisa nyobanya di seeds dulu. Apakah benar-benar cuan nggak? Kalau misalnya benar-benar cuan bisa dicoba, ya kan? Oh, benar-benar cuan. Nah, nanti kalau udah berkali-kali berhasil terus, analisanya bagus terus, nah nanti mungkin mulai coba masukin uang beneran untuk diinvest beneran. Tapi bisa cobanya di seeds dulu nih, kalau memang teman-teman mau coba dulu gitu. Nah, ini ada chat private ya dari Canin. Untuk kebetulan ini Bapak Arya juga sudah bergabung kembali. Ya. Mbak Canin ini mau tanya untuk perspektifnya Bapak Arya gimana ya untuk sektor geopolitik, pertanyaan saya tadi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Lalu ini ada tanggapan juga dari Canin. Selama ini saya sudah masuk beberapa grup, tapi masih aja ketinggalan. Sepertinya belum rezeki. Gimana tuh, Bapak Arya? Iya, Oke, halo. ini Mas Canin apa Kak Canin? Ya, Kak Canin ya. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi ya, geopolitik itu sesuatu yang sebenarnya kompleks, begitu ya. Geopolitik itu ada istilahnya namanya resiko geopolitik yang mengacu kepada ketidakpastian ya, ke beberapa sektor seperti ekonomi, kemudian politik, dan juga budaya seperti itu. Nah, ketidakstabilan ini menimbulkan potensi yang stable ya, yang tidak stabil ya, dan juga mempengaruhi psikologis setiap orang. Nah, celakanya ya, sialnya market itu digerakkan oleh psikologis. Jadi ya harus ditekankan di sini, market itu bergerak sesuai psikologis para investor di dalamnya. Jadi bukan bergerak sendiri ya, seperti benda goib, harga saham tiba-tiba naik. No, no. Mereka bergerak, saham-saham harga saham bergerak disebabkan oleh permainan pola pikir dari para investor. Gitu. Nah, yang dibutuhkan para investor itu adalah satu, kepastian. Ya. Maka dari itu, ketika terjadi unstable geopolitik ya, yang secara luas, kita nggak punya indikator yang pasti bagaimana harga saham itu bisa bergerak ke sini, ke sana, ke situ. Tapi kita bisa memprediksi seperti bagaimana kita memprediksi hujan. Ya.
selama ini saya menggunakan beberapa analisa simple ya. Yang pertama itu untuk melihat geopolitik yang stable, pasti menganalisis dampak sektornya dulu. Ya. Kenapa penting menganalisis dampak sektor? Karena ketika terjadi suatu kejadian, ya, pasti akan meninggalkan suatu jejak. Nah, jejak ini bisa terbaca pada hari pertama kejadian. Maka penting antara 1 sampai 7 hari ya, ketika terjadi unstable geopolitik di suatu negara, itu menjadi hal yang krusial. Itu penting banget untuk kita pahami ini konflik mengarah kemana. Ya, misalnya nih, konfliknya Timur Tengah, lagi rame nih, Timur Tengah. Otomatis yang paling besar sektor yang terpengaruh itu jelas migas. Ya, karena ya keren-keren tuh negara-negara Timur Tengah, produksi migasnya kan luar biasa. Ketika mereka mengalami unstable politik, ya, geopolitiknya kisruh, otomatis apa yang mereka produksi juga terpengaruh begitu. Nah, ketika supply-nya dari Timur Tengah berkurang, otomatis akan mempengaruhi harga minyak gas di seluruh dunia. Ya, nah ini peluang sebenarnya. Ya kita nggak ini ya istilahnya kita nggak memanfaatkan aji mumpung ya ada konflik ya nggak seneng sih ada konflik ya. Cuman kita sebagai investor ya kita bicara soal peluang aja. Ketika supply berkurang, otomatis harga juga kecenderungannya ya naik, komoditas naik gitu. Kemudian kok ketinggalan info. Ya, jadi sebenarnya kita bisa melihat harga komoditas sebelum market buka ya menggunakan aplikasi investing seperti itu. Misalnya lagi rame-rame nih soal konflik Timur Tengah ya kita lihat dong di investing.com itu oh ternyata lagi rame pembajakan kapal di Yaman gitu. Kita bisa melihat oh harga minyaknya naik ternyata. Loh, apa cuma minyaknya aja? Apalagi ya sektor yang terpengaruh selain minyak? Oh, perkapal-kapalan. Kenapa? Karena kapalnya muternya jauh. Harus ke Semenanjung Harapan di Afrika Selatan yang 30 kali lipat jauh ya daripada lewat Selat Yaman. Jadi otomatis kita hindari sektor transportasi. Kemudian kita bisa melirik migasnya seperti itu. Jadi sektor-sektor ini saling berkaitan, tapi berkaitan nggak hanya selalu dalam konteks yang positif, namun juga dalam konteks yang saling bertolak belakang seperti tadi ya antara migas dan juga perkapalan. Migasnya naik, perkapalannya ya kurang menarik seperti itu. Kemudian ada namanya tinjauan reaksi market ya, reaksi seperti yang tadi saya coba jelaskan ya, kalau market itu terdiri dari psikologis investor begitu. Nah, coba perhatikan gimana market ini bereaksi terhadap berita atau perkembangan terkait konflik geopolitik ya. Volatilitas harga itu menciptakan peluang loh. Bukan berarti kalau misalnya lagi rame-rame BCO ini wah seperti kiamat tarik all out semua uang mas, nggak seperti itu karena volatilitas itu menciptakan peluang-peluang baru. Kalau misalnya kita perhatikan ya semua pasti selalu ada reaksi dalam hitungan menit ya. Ketika kita sudah cool down ya, kita udah tenang, kita bisa membaca sebentar, ini konflik Timur Tengah. Ini migasnya juga ikut kaget turun, harganya kecenderungannya turun, volatilitasnya turun. Tapi pasti nanti dalam jangka waktu yang cukup lama ini pasti akan melonjak karena harganya meningkat seperti itu. Ya udah itu kesempatan kita untuk masuk di sektor migas seperti itu. Jadi beli ketika orang takut dan jual ketika orang serakah. Ya, ini tadi sebenarnya saya cukup terkritik ya sama pertanyaan ikut grup, tapi ketinggalan info. Sebenarnya sih gimana ya?
kalau kita lihat memang kalau kita selalu punya analisa itu selalu nggak selalu untuk share di grup-grup. Jadi usahakan malah kalau bisa jangan tergantung pada satu atau dua grup seperti itu. Kak Canin harus melakukan analisa logika sendiri seperti itu. Bagus ikut grup ini, grup misalnya dari teman-teman ISP atau mungkin dari teman-teman SEED seperti itu yang komunitas banget, bagus itu saling bertukar ilmu. Tapi perlu digarisbawahi kemandirian nalar itu penting untuk dimiliki oleh setiap investor seperti itu. Jadi logical sense-nya itu mungkin bisa lebih digunakan karena pergerakan market itu perjalanan seumur hidup, ya. Jadi perjalanan seumur hidup. Jadi nggak hanya sekedar kita selesai 3 bulan, setahun, kemudian udah cuan, selesai. Enggak, ini perjalanan seumur hidup. Kita nggak akan bisa mengandalkan orang lain sepanjang hidup kita, kecuali diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin waktunya masih ada ya? Silakan Bapak. Oke, terakhir ya, ini tentang kesadaran risiko. Oke, perlu diingat ya untuk mempertimbangkan risiko investasi ya sebelum memilih instrumen investasi ketika terjadi instability geopolitik. Kenapa? Dengan kita memahami risiko ya kita bisa melakukan istilahnya penyelamatan aset yang kita miliki dengan acuan, misal nih kita punya ekspektasi 90%, tapi ternyata ketika pencapaian baru 70% terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, pentingnya menyadari resiko ini untuk membatasi dan juga mempersiapkan kesiapan yang bisa kita terima ketika terjadi resiko terburuknya, seperti itu. Nah, makanya penting di sini manajemen resiko yang baik, kemudian cara berpikir yang cepat, gitu. Karena di tengah ketidakstabilan itu kita membutuhkan daya kelola yang cepat, ya. Jadi kita nggak hanya bisa mengandalkan berita dari orang lain, apalagi analisa dari orang lain. Kita harus bisa memutuskan berdasarkan manajemen resiko yang kita miliki, begitu. Baik, terima kasih Dari atas saya. jawaban Bapak Arya. Jadi garis besarnya ini ya Pak ya, mencari informasi itu penting, baca-baca berita itu penting banget. Tapi kita tetap harus punya analisa sendiri, kita harus punya keputusan sendiri. Jangan ikut-ikutan aja, jangan gampang terpengaruh. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Cakep. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Hanifal. Mungkin ini pertanyaan ditujukan ke Bapak Wilitan ya. Sore Pak, apakah SEEDS bisa digunakan untuk transaksi saham luar negeri? Ya, jadi untuk virtual bisa. Jadi untuk beli saham Apple, saham Google, secara virtual sudah bisa. Tapi kalau untuk real transaction belum. Tapi ke depannya kita ada roadmap ke sana sih. Jadi untuk sementara masih virtual dan udah bisa beli. Misalnya saham Tesla, ya kan teman-teman mau beli saham Google itu bisa. Untuk virtual dan bisa dilombakan juga portfolionya dibandingin sama teman-teman yang lain. Misalnya gua mau beli Amazon, kamu mau beli Apple, satu mau beli Google bisa. Dan nanti kita bisa compare. Dan mungkin yang lagi ngetrend sekarang nggak tahu kalau teman-teman ngikutin pergerakan pasar modal di Amerika ada yang namanya super mikro ya. MSCI super mikro komputer itu naiknya hampir 1000% dalam beberapa minggu kemarin. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi itu udah bisa di cover juga di dalam platform SEEDS ya. Kalau untuk secara transaksi virtual untuk jual beli saham dengan harga yang real ya Nvidia, ya saham-saham lagi ngetrend di US sekarang ya kan.
Pokoknya yang berbau dengan semiconductor itu kan lagi ngetren sekarang kalau di Amerika. Karena ya itulah semua saham semiconductor itu yang menggerakkan semua pasar modal Amerika sekarang kan. AI sama semiconductor ya. Gitu Oke, sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? boleh teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Boleh, boleh. Oke, mungkin cukup ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain lagi, boleh banget untuk bisa follow Instagramnya Cuanifora, bisa follow Instagramnya Seed Finance, kemudian bisa juga diskusi dari grup Telegramnya ISP Surabaya. Ada juga Siap. infonya di Instagramnya ISP Surabaya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget nih untuk langsung ke Pak Willy lewat Seeds, bisa banget. Siap. Oke, Nanti tim kita membantu ya. oke. Dan nanti Karena ditunggu kita apa namanya? Mungkin Iqbal bantu kok ngomong sama Mbak Alfi juga ya untuk gimana kita bisa kolaborasi ya sama ISW. Baik Pak, Sama nanti harus discuss sama ya, Mbak Alfi. Ya. ya sama Mas Arya juga Cuanifora. Ya, kan kita Baik. mau bangun investment literacy di Indonesia. Jadi kita perlu berkolaborasi semakin banyak ya. Ya, baik Pak. Oke, thank you guys. Thank you teman-teman. Makasih buat waktunya. baik, terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua dalam acara sore hari ini dengan tema tadi yang sudah disampaikan ya, menakar sektoral di tahun 2024. Untuk sertifikat teman-teman peserta semuanya nanti akan kami share melalui WhatsApp masing-masing peserta. Ditunggu untuk info webinar-webinar selanjutnya bersama ISP Surabaya. Dan seperti infonya tadi, mungkin kita akan ada acara lagi ya bareng SIDS, bisa ya, sama Cuanifora juga. Of course, yes. Oke, terima kasih Bapak Wilitan selaku founder dan juga CEO dari Seed Finance. Terima kasih untuk Bapak Arya Abu Hanifa dari Cuanifora. Terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasinya. Selamat sore, semoga cuan selalu. Terima kasih. Thank you. Makasih. Terima kasih. Seeds, investing together.